Assalamualaikum. Baik teman-teman, untuk di part video kedua ini kita akan mencoba membahas contoh soal 1. Kita bacakan dulu ya soalnya. Hitunglah berapa massa aliran steam yang bersuhu 200 derajat Celcius yang diumpankan ke dalam vaporizer untuk bisa menguapkan 100 kg per jam air dari suhu 60 derajat Celcius ke suhu 150 derajat Celcius. Nah, contoh soal 1 ini adalah aplikasi bagaimana kalau semisal kita merancang vaporizer jika semisal umpannya murni begitu ya. Jika umpannya nanti dia murni. Sini umpannya murni, sehingga kalau kita pakai umpan murni maka data terkait dengan perubahan fasenya teman-teman harus tahu titik didih murni dari komponen. Nah, karena kebetulan komponen ini cukup air, maka teman-teman tahu ya dia adalah suhunya 100 derajat Celcius untuk mendidih ataupun untuk mengembun. Nah, untuk algoritma menyelesaikan vaporizer, contoh soal vaporizer di komponen senyawa murni ini, ada beberapa algoritma yang teman-teman nanti akan lalui. Yang pertama adalah kita buat diagram alir prosesnya, kemudian yang kedua kita cari data-data pendukung untuk menghitung. Di sini yang akan kita cari di dalam referensi itu adalah data CP, begitu, data CP untuk fase cair, begitu, kemudian data CP untuk fase gas, dan kemudian panas laten penguapan, begitu ya, atau heat of vaporization nanti. Kemudian kita juga memastikan titik didih murni dari senyawa, jadi karena senyawa yang ada di contoh soal itu adalah titik didih dari air, maka dia besarnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kita mulai hitung panas sensibel dan panas latennya, nanti kita sekalian masukkan ke dalam neraca energi, kemudian hitung juga panas steam, akhirnya kita bisa menghitung berapa panas steam yang dibutuhkan. Kemudian nanti di sini juga teman-teman akan diminta untuk memastikan berapa entalpi dari steam yang dibutuhkan, gitu ya, atau steam yang dipakai maksud saya. Kita punya steam suhunya 200 derajat Celcius, maka dari referensi kita bisa tahu berapa steamnya, begitu ya, entalpi steamnya, nanti di sini berapa dalam kilojoule per kilogram, begitu ya, kilojoule per kilogram. Nah, setelah kita tahu berapa entalpinya, teman-teman bisa menghitung laju alir massa dari air pemanasnya. Ini modifikasi lebih kompleks daripada heater, begitu teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar heater, pada dasarnya kalau heater kita punya, kalau heater begitu ya, heater kita punya T1 di sini, kemudian T2 di sini, kita hitung Q1 yang kita nanti pakai untuk dari data entalpi CP, Q2 di sini juga kita dekati dengan data entalpi CP, kemudian nanti besarnya panas steam itu nanti adalah selisih antara Q1 dan Q2, itu untuk heater. Nah, sedangkan bagaimana kalau vaporizer, kita akan pelajari pada video kali ini. Oke, sekarang kita akan hitung satu persatu step-stepnya. Jadi ini adalah soal yang sudah saya crop tadi. Kita akan buat langkah pertama, kita buat diagram alir prosesnya dulu. Jadi gambar dulu diagram alirnya, vaporizer gitu, masukin di situ, atau mungkin teman-teman bisa simbolkan HE atau heat exchanger itu boleh. Kemudian masuk adalah F, ini 100 kg per jam, dan umpannya adalah air saja di sini, jadi H2O 100%. Nah, karena H2O 100%, maka dia murni. Kemudian nanti F-nya tetap keluar 100 kg per jam dengan H2O di sini adalah 100%. Kita tahu suhu di sini adalah 60 derajat Celcius, sedangkan T2 di sini adalah 150 derajat Celcius. T1 di sini 160 dan 150 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa titik didih murni dari air ini adalah 100 derajat Celcius. Oke.
Baik, itu adalah diagram alirnya, kita sudah buat. Kemudian sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencari data yang berkaitan dengan panas sensibel dan panas laten, begitu ya, panas sensibel dan panas laten. Kita tahu di sini karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius, teman-teman, dan kemudian T2 kita adalah di 150 derajat Celcius, maka fase di sini adalah fase gas. Fase air keluar vaporizer adalah fase gas, sedangkan di sebelah kiri kondisi umpan masuk vaporizer karena dia ada di bawah suhu didihnya, maka dia nanti fasenya cair. Maka teman-teman akan membutuhkan dua panas sensibel begitu ya, panas sensibel dari air yaitu fase cair dan fase gas. Nah, fase cair teman-teman nanti bisa lihat di slide atau di PDF di yang sebelumnya ya, teman-teman, untuk data CP air begitu, karena insya Allah sama fase cair. Begitu, saya ambil dari contoh soal yang dihitar kemarin, airnya sama ABCD 92,053 hingga 5,35 10⁻⁻⁷, begitu. Nah, yang beda adalah kita tambahkan fase gas. Jadi kalau fase gas, kalau fase cair di referensi YOS kita, dia hanya sampai ABCD begitu ya, sampai ABCD. Sedangkan nanti untuk data sensibel air begitu ya, sensibel air ini nanti kita untuk fase gas itu nanti kita sampai E begitu ya, ABCDE. Jadi dimasukkan dulu semuanya karena nanti contoh soal yang kedua adalah ada etanol air, jadi ini referensinya sama, teman-teman, kita masukkan yang di 33,933 hingga 3,6934 kali 10⁻⁻12 di sini. Angkanya kita masukkan dulu. Ini adalah data pertama terkait dengan panas sensibel. Saya blok pertama ya, saya blok dulu. Yang harus teman-teman cari. Kemudian yang selanjutnya adalah data terkait dengan panas laten, begitu ya, panas laten untuk menguapkan air, begitu ya, untuk menguapkan air. Nah, data yang kita gunakan adalah sama DIOS begitu, sama-sama DIOS. Nanti teman-teman pakai tabel yang kelima atau cari yang enthalpy of vaporization begitu ya. Enthalpy of vaporization kita masukkan datanya. Untuk di referensi yang kita pakai di sini adalah DIOS ya. Kita gunakan data A, TC, dan N dengan rumus nanti H-VAP sama dengan A kali 1 min T per TC pangkat N begitu. Ini data yang kedua berkaitan dengan data enthalpy vaporisasi atau panas latennya. Oke, jadi datanya ini dulu, kemudian kita butuh lagi sebetulnya satu tabel lagi begitu ya, satu data lagi yaitu data terkait dengan STIM begitu ya, data STIM karena kita gunakan STIM. Jadi ini data profil begitu ya, profil dari STIM. Kita pakai STIM-nya adalah 200 Celsius begitu ya, 200 derajat Celsius, maka nanti enthalpy dari STIM ini adalah, ini insya Allah sama dengan yang di sini ya, di 200 ini, maka enthalpy STIM di 2790,9. Kita copy aja datanya di sini. Itu oke, ini insya Allah cukup, kita di sini. Jadi enthalpy STIM untuk suhu 200 derajat Celcius ini nanti kita dapat dari appendix Smith-Vaness adalah sebesar 2790,9 kilojoule per kilogram begitu. Jadi kita punya 3 data ini yang harus teman-teman provide dulu, yang harus teman-teman dapatkan dulu sebelum nanti kita menghitung neraca massa. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menghitung neraca massa pada F
Insya Allah untuk neraca massa kita cukup menghitung N-nya saja begitu ya, Dik, karena kebetulan kita murni, komposisinya hanya air saja, sehingga terkait dengan fraksi, baik itu fraksi massa dan fraksi mol, insya Allah nanti tetap dia langsung bulat satu begitu ya, karena tidak ada komponen yang lain yang nanti akan membagi fraksi tersebut. Jadi kalau murni, insya Allah untuk baik fraksi mol dan fraksi massanya nanti dia satu. Jadi di perhitungan neraca massa ini kita akan menghitung berapa toh nanti laju alir molnya dari air, kita tinggal bagi ya 100 dibagi 18, sehingga nanti insya Allah untuk fraksi molnya akan juga satu begitu. Oke, nah dari sini kita langsung kemudian masuk untuk menghitung panas sensibel dari 4 titik perubahan begitu. Jadi kalau kita deskripsikan, kalau dari vaporizer ini maka seperti ini. Oke, kita di titik 1, kemudian titik 2, kemudian nanti di sini titik kita sebut titik 4 dan di sini nanti titik 5. Jadi di sini ada 3, berarti ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Q1, Q2, kemudian Q4 dan Q5 nanti teman-teman pakai rumus CP. Sedangkan untuk Q3 nanti teman-teman pakai data entalpi atau dari data HVAC-nya begitu. Nah, kita cek sekali lagi teman-teman harus aware tentang fasenya ya. Fasenya, jadi Q1, Q1, Q2 kalian gunakan CP yang cair, sedangkan untuk Q4 dan Q5 nanti teman-teman gunakan CP yang fase gas karena fasenya sudah berubah begitu. Nah, sekarang kita hitung panasnya mulai dari Q1, Q2, Q4 dan Q5. Q1 tadi karena umpannya di 60, maka di sini 60 untuk suhu dari Q1. Ini H1 untuk integral CPDT-nya. Kemudian untuk Q2 ini nanti kita pakai suhu didih gitu ya, suhu didih air yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian untuk Q4 di sini nanti H4 dan kemudian Q4 ini tetap kita gunakan 100 derajat Celcius dan kemudian nanti Q5 kita pakai suhu keluaran vaporizer adalah 150 derajat Celcius begitu teman-teman. Di sini H5 dan Q5 itu kita akan hitung berapa masing-masing entalpi yang kita gunakan. Kita bisa copy dulu semua profil NM-nya ke sini begitu ya. Perhitungan, sorry. Oke, kita copy dulu. Oke, perhitungannya sudah semua. Sekarang kita tinggal integralkan untuk ke 4 titik perubahan. Berarti di sini untuk Q1, Q2, kemudian Q4 dan Q5. Oke, di sini kita pakai integral CPDT. Berarti kita pakaikan A kalikan yang Kelvin ya. A kalikan T operasi dikurangi T referensi ditambah tahu selnya. Jadi kita bisa langsung mengarahkan ke sini aja. Kita pakai fase cair dulu ya, teman-teman. Jadi W2 dikalikan D38 pangkat 2 dikurangi D39 pangkat 2 ditambah C, sorry kita harus kurangkan dulu, C per 3 dikalikan
D38 pangkat 3 dikurangi D39 pangkat 3, kemudian ditambah dalam kurung D, itu pangkat 4 dikali D38 dipangkatkan 4 dikurangi D39 dipangkatkan 4. Itu ini untuk yang cair, begitu. Untuk cair suhu 60 derajat Celcius kita punya entalpinya sekian. Nah, untuk entalpi ini fasenya satuannya dalam joule per mol ya, teman-teman. Jadi Q di sini nanti jangan lupa dia masih dalam joule per mol. Di sini dalam joule per mol. Dalam joule per mol. Kita kalikan dengan kilomolnya. Itu kita kalikan dengan 1000. Oke, ini adalah dalam joule per mol untuk angka Q1. Kemudian kita langsung untuk yang Q2, entalpi yang kedua, kita nanti tinggal sesuaikan suhunya. Suhunya ada di sel D45 dan D46. Kita arahkan dulu rumusnya ke sini. D45 dan D46 ya. D45 dan D46 ini insya Allah sudah betul. D45 dan D46. Itu Q-nya karena dalam joule per mol, maka kita kalikan dengan N dan kita kalikan dengan 1000. Di sini masih dalam joule per mol. Oke, untuk Q1, Q2 kita sudah, kemudian sekarang kita ke Q4 dan 5, yang fasenya sudah gas. Nah, untuk menghitung fase gas ini, maka untuk menghitung entalpi atau integral CP dt dari H4 dan H5, teman-teman gunakan konstanta ABCDE, begitu ya, pakai ABCDE yang fase gas ini. Jadi, kita tidak hanya pakai sampai D, begitu, sehingga kita harus tambahkan lagi untuk yang E per 5, begitu, E per 5 kali D52 pangkatkan 5 dikurangi D53 pangkatkan 5, gitu. Oke, seperti itu. Jadi di sini, jadi suhunya sama-sama di 100 derajat Celcius, sama dengan kayak yang dia 2, hanya saja ABCD-nya ini kita gunakan data CP air pada fase gas, gitu ya, sudah fase gas yang mana memang kalau fase gas ini konstantanya ada di A, B, C, D, dan E, jadi ada 5, sehingga pangkatnya juga ada 5, begitu. Kita kalikan lagi dengan mol, dan kita kalikan 1000 untuk mengkonversikan dia dalam joule per mol, joule per mol. Kemudian selanjutnya terakhir adalah untuk menghitung H5. H5 sama caranya. Lalu kita pastikan ABCD-nya kita geser ke arah yang betul. Oke, seperti itu angkanya, dan ini kita tinggal kali. Oke, di sini adalah joule. Ya. Oke. Oke, untuk pembuatan Q1, 2, 4, dan 5, insya Allah sudah semua, begitu, sudah semua caranya. Teman-teman kita tinggal sumkan dulu semuanya, totalnya insya Allah juga sama seperti yang diperhitungkan. Lalu kemudian setelah kita menghitung CP sensibel, saya blok ya, saya blok warna satu kesatuan gitu, warna kuning begitu. Oke, ini sensibel.
Kemudian ini saya blok juga warna hijau. Jadi per blok ini adalah langkah yang harus teman-teman pakai begitu ya. Nah, selanjutnya kita selain menghitung Q1, Q2, 4, 5 juga kita harus hitung Q3. Q3 ini kita pakai data enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporisasi ini nanti insya Allah pakai rumus HVAP sama dengan A kali 1 min T per TC pangkat N. Jadi dari data NM yang sudah kita punya dari sini, kita tambahkan HVAP langsung begitu deh. Kita kalikan HVAP langsung, kemudian nanti Q3-nya kita bisa hitung ya. HVAP ini nanti dalam kilojoule per mol. Jadi nanti molnya nanti di sini sudah dalam kilojoule begitu nanti satuannya. Baik. Oke, kita hitung HVAP di sini adalah A kali A-nya, entalpinya A, kemudian dikalikan dalam kurung, dikalikan dalam kurung 1 dikurangi T per TC. T-nya, nah T-nya adalah 100 derajat Celcius. Di sini 100 derajat Celcius kita pakai data yang di sini. 100 derajat Celcius, kemudian dibagi TC, begitu dibagi TC, kemudian dipangkatkan N, gitu ya, dipangkatkan N. Nah, ini yang dipangkatkan N adalah sampai 1. Begini, teman-teman, untuk rumusnya. Jadi, A dikalikan 1 dikurangi T min, 1 dikurangi T per TC pangkatkan N. Itu untuk HVAP-nya, dia dalam kilojoule per mol, maka otomatis di sini kita tinggal kalikan HVAP-nya dalam mol ya, kilojoule per mol. Ini molnya dalam kilomol, sehingga kita kalikan 1000 juga. Nah, ini sudah dalam kilojoule. Begitu. Ini rumus yang langkah yang selanjutnya. Nah, teman-teman dengan selesai menghitung Q3, maka teman-teman sudah bisa menghitung NE-nya. NE-nya di heater ini di vaporizer nanti berbeda. Jadi ada posisi yang masuk, ada posisi yang keluar, baik Q1, Q2 sampai Q5. Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5 ini nanti dia berbeda-beda. Kita anggap masuknya dalam kilojoule aja kali ya, teman-teman ya, kilojoule. Keluar pula nanti kita buat kilojoule. Oke. Nah, di sini untuk vaporizer, begitu, untuk vaporizer Q1 ini nanti ada di neraca masuk. Q1, besarnya Q1 akan ada di neraca masuk. Kita bagi 1000 dulu, kita rubah ke kilojoule kembali. Kemudian Q2 akan ada di neraca keluar, neraca keluar. Kemudian Q3 juga ada di neraca keluar. Ini sudah dalam kilojoule ya, sehingga kita tidak perlu mengkonversi dengan kita kalikan 1000 kembali. Kemudian untuk Q4 kita masukkan juga ke neraca masuk, Q4 di sini. Kemudian Q5 juga kita masukkan di neraca keluar. Begitu deh. Jadi untuk profil di vaporizer, karena pada dasarnya untuk menghitung entalpi energi dari sini itu adalah pada dasarnya kita akan kurangi Q2 min Q1, kemudian Q5 dikurangi Q4 dan ditambah dengan Q3. Jadi profil energinya nanti adalah seperti ini. Jadi Q1 nanti masuk, kemudian Q2 keluar, Q3 keluar, Q4 masuk, dan Q5 nanti keluar. Seperti itu. Sehingga kita seputarkan dulu untuk seluruhnya. Oke, kita bantu format biar kelihatan ribuannya. Oke, nah di sini kita tahu bahwa data yang keluar jauh lebih tinggi begitu ya. Total panas
yang keluar dari vaporizer itu adalah 101.828 sekian kilojoule, sedangkan total yang masuk baru 28.740 sekian kilojoule. Sehingga kita butuh Q dari pemanasnya, gitu ya, Q steamnya, itu adalah selisih begitu, selisih dari 101.000 sekian kilojoule ini dengan 28.000 sekian kilojoule. Sehingga Q steam kita adalah 73.000 kilojoule. 73.000 sekian kilojoule. Sehingga nanti kita totalkan, maka neracanya insya Allah akan sama begitu teman-teman. Oke, jadi neraca energinya adalah seperti ini. Gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung, sebentar, ini sama kayak yang di entalpi tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung laju alir, gitu ya, laju alir steam yang diumpankan masuk ke vaporizer. Kita butuh data Q steam-nya yang diketahui. Jadi Q steam yang diketahui adalah 73.088 gitu ya, kilojoule per jam. Sedangkan kita tahu bahwa entalpi steam pada suhu 200 derajat Celcius sesuai dengan di referensi tadi, data yang tadi adalah 2790,9. Ini dalam kilojoule per jam. Kilojoule per kilogram. Sehingga otomatis kita tahu bahwa laju alir steam yang akan kita masukkan ke dalam vaporizer itu adalah kita bagi begitu teman-teman, Q steam dibagi dengan H-nya begitu. Sehingga di situ adalah kilogram per jam untuk massa alir steam yang harus kita injeksikan masuk ke dalam vaporizer agar bisa memprovide 60 derajat Celcius air naik ke 150 derajat Celcius. Jadi total steam yang masuk adalah 26,18 kg per jam. Jadi seperti itu untuk contoh soal. Jadi ini diagram airnya kita bisa lengkapi. Di sini nanti ada F steam yang masuk begitu ya, 200 derajat Celcius untuk nanti bisa memprovide dia naik. Gitu deh. Jadi ini untuk vaporizer. Jadi kalau vaporizer neraca energinya yang masuk adalah Q1 dan Q4, sedangkan yang keluar adalah Q2, Q3 dan Q5. Nah, untuk kondensor nanti neraca energinya tetap sama begitu teman-teman, tetapi nanti akan berdampak kepada subtotal yang ada di sebelah kiri, atau dalam hal ini adalah subtotal neraca energi yang masuk ini nanti akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang keluar. Itu untuk kondensor. Insya Allah itu untuk contoh soal kita yang pertama terkait dengan menghitung umpannya kalau dia murni 100%. Nah, insya Allah setelah ini saya akan membahas juga bagaimana kalau semisal umpannya fasenya adalah campuran, begitu ya. Dia merupakan suatu campuran yang mana dia sudah tidak murni. Contoh soal 2 akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan teman-teman next untuk di video selanjutnya. Terima kasih.